kita itu menyesal karena kurangnya kebaikan yang kita lakukan sebagai sebuah bentuk kesadaran, atau kemudian kita menyesal karena kita melakukan hal-hal yang buruk yang merugikan diri kita dan merugikan saudara-saudara di sekitar kita, ataupun kemudian kita menyesal karena salah sasaran kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan, yang kita anggap kemudian sebagai sesuatu yang salah dalam penempatan. Artinya proses penyesalan ini kemudian melanda kepada siapa saja. Tidak ada satupun kemudian yang kita luput dari proses ini. Oleh karena itu, sidang majelis jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kami mencoba menyampaikan paling tidak ada 3 proses yang aktual, proses yang mesti dan pasti menjadi satu aksioma dalam proses perjalanan kehidupan umat manusia. Yang pertama, penyesalan dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Ada kisah, ada seseorang tuan yang telah mempekerjakan sekian lama salah satu karyawan, salah satu budaknya, dan juga tuan ini sangat mencintai, sangat menyayangi karyawan, dan juga karyawan budak ini sangat menghormati tuan, sangat mencintai juga tuan, karena selama perjalanan hidupnya tidak ada hal-hal yang kemudian hak-haknya sebagai budak terkurang. Tapi dalam kesempatan yang lain kemudian datang budaknya, karyawannya menyampaikan bahwa telah memberikan pengabdian yang lama, yang panjang, telah bekerja dengan baik, telah memberikan hak-hak tuannya sebagai budak, sebagai karyawan. Maka kemudian tibalah saatnya di usia yang umur yang tua untuk minta cuti, minta berhenti dari kegiatannya dan akan menikmati hidupnya dengan kebebasannya, akan mengatur kemudian hidupnya, tidak terikat lagi dengan tuan. Satu hal yang kemudian disampaikan oleh tuannya, boleh, tapi ada permintaan saya. Semoga kemudian Anda bisa menurutinya kali ini saja. Tolong buatkan rumah yang terbaik dengan bahan-bahan yang terbaik. Lakukan dengan sepenuh hati tanpa kemudian diawasi. Lakukan yang terbaik. Ini permintaan. Dan dilaksanakan, dikerjakanlah. Lalu kemudian beberapa bulan datang. Wahai Tuhan, permintaanmu sudah saya penuhi. Saya telah membuat rumah yang terbaik. Walaupun kemudian bahan-bahan yang digunakan tidak seperti apa yang menjadi pesan buatnya yang terbaik, tercantik, bahan-bahan yang kuat. Dan kemudian datang telah melakukan dan melaporkan hasil pekerjaan. Sang tuan di luar daripada
nikmatilah hasil pekerjaanmu. Apa yang kemudian terpintas dalam pikiran sang budak, sekiranya kami melakukannya perintah ini dengan terbaik, pahala yang terbaik, tercantik, maka kemudian ini yang menjadi milik siapapun dalam kondisi yang seperti ini akan menyesal. Sekiranya saya bangun dengan sepenuh hati dan memanfaatkan bahan-bahan yang terbaik, ternyata rumah ini kemudian diserahkan ke kami. Ternyata rumah ini kemudian menjadi milik kami. Padahal terlanjur kemudian kami kerjakan secara ugal-ugalan untuk mempercepat dan lain-lain. Namun ternyata penyesalan itu Bapak dan saudara-saudara sekalian tidak pernah datang pada awal waktu itu. Ini sebuah gambaran betapa Allah juga memberikan karunia yang terbanyak. Allah berkuasa terhadap diri kita dan memberi fasilitas yang banyak yang kita nikmati. Tapi juga kemudian kita kadang-kadang tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita melakukannya hanya sekedarnya dan apa adanya. Dan itulah penyesalan, gambaran penyesalan yang pertama di dunia. Yang kedua, penyesalan kita ketika kita menghadapi sakratul maut. Ini kita mengangkat juga sebuah kisah Bapak dan saudara-saudara sekalian sebagai sebuah gambaran untuk kita coba renungkan pada Jumat kali ini. Ada salah seorang sahabat yang senantiasa hadir sholat berjamaah, selalu duduk pada saf yang terdepan di sebelah kanan. Maka kemudian pada suatu kesempatan Nabi tidak melihat sahabat ini. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kemana si fulan? Dalam sejarah diriwayatkan namanya Sobat. Dia selalu duduk di saf yang terdepan di sebelah kanan. Ketika kemudian tidak dilihat dan tidak dijumpai oleh Nabi dalam sebuah sholat subuh. Lalu ada yang mengetahui tempatnya sahabat ini. Nabi dengan para sahabat berkunjung ke tempatnya yang diriwayatkan. Ada yang mengatakan sampai 3 jam perjalanan dari Masjidil Haram. Dalam sirah ada yang menyampaikan kisah yang seperti itu, perjalanan panjang sampai 3 jam lagi dengan para sahabat. Ternyata kemudian apa yang terjadi Bapak dan saudara-saudara? Ketika sampai di rumah Sobat, hanya ditemui oleh istrinya dan juga menyampaikan bahwa Sobat telah berpulang ke rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja mengetahui banyak keajaiban dalam proses sakratul maut yang dihadapi oleh Sobat.
Lalu Nabi tertunduk, kemudian diberi isyarat dan menerjemahkan apa kalimat, kenapa tidak tambah jauh, kenapa bukan yang baru, kenapa ada separuh. Ternyata yang pertama sudah majelis jamaah Jumat yang berbagi, yang diriwayatkan mengatakan sampai 3 jam perjalanan ke Masjid Nabawi untuk ikut sholat jamaah di software terdepan dan sebelah kanan. Itu pun disesali oleh sahabat. Kenapa tidak tambah jauh? Sebuah koreksi dalam perjalanan spiritual kita ternyata. Kita yang terdekat dari masjid, kemudian berleha-leha, kemudian tidak mendapatkan Islam keutamaan tidak mengejar soft terdepan. Karena ternyata sahabat menyesali itu kenapa tidak tambah lagi jauhnya. Kalau 3 jam perjalanan dari rumah saya ke Masjid Nabawi, maka jam 1 subuh sudah mulai berangkat. Adakah kemudian mujahadah yang seperti ini? Tidak, sebulan banyak orang-orang yang seperti ini. Usaha maksimal, kemudian melahirkan satu penyesalan dalam proses sakratul maut. Kenapa tidak ditambah lagi? Lalu kemudian menyesal, kenapa tidak jauh lagi? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Dalam perjalanannya setiap para sahabat, dia biasa mengenakan pakaian 2 lapis pada saat musim dingin. Digambarkan tadi perjalanannya jauh untuk menempuh sholat jamaah. Maka kemudian dalam suasana yang dingin, dia pakai pakaian berlapis. Dalam sebuah kesempatan dia berikan serutu kepada seseorang gelandang dalam perjalanannya, orang yang membutuhkan seperti ini. Tapi kemudian yang dia berikan adalah yang tua, yang dia pakai yang baru. Kemudian yang dia berikan adalah yang tua. Itu pun menyesal, kenapa bukan yang baru yang dia berikan. Luar biasa penyesalannya kepada saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga tadi, kenapa suatu saat sahabat memiliki sepotong roti, 1 buah roti, kemudian dia ketemu yang menginginkan roti tersebut, ketemu pengemis di pinggir jalan, lalu kemudian dia potong itu roti, dia bagi untuk keluarganya, kemudian dia serahkan, dia kasihkan kepada pengemis tersebut. Sahabat menyesal, kenapa tidak semuanya? Kenapa separuh saja? Inilah penyesalan yang baik. Kemudian Nabi tersenyum menyaksikan dan mendengarkan cerita itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penyesalan pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Disinilah puncak penyesalan sidang majelis jamaah Jumat yang berbahagia. Puncak penyesalan umat manusia, karena memang tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak ada konstruksi ulang. Keadaan itu mencerminkan kondisi apa yang kemudian dimiliki dan disiapkan oleh hamba Allah. Dan siapapun dalam kondisi yang seperti ini menyesal di hadapan Allah, termasuk orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Hijr ayat 2, "Rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir juga menginginkan, mengangan-angankan untuk kembali. Kenapa dulu tidak menjadi orang-orang muslim?
Dan banyak lagi orang-orang yang berdosa juga datang dalam surah As-Sajdah ayat 12 kalau tidak salah. Juga seperti itu. Walau tara idil mujrimuna nakithur rusihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang juga sekiranya kamu menyaksikan orang-orang berdosa al-mujrimun datang malu tunduk di sisi Rabb mereka, seraya mereka berseru, ya Tuhan kami, ya absarna wa sami'na farji'na, kami melihat